Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball GT kali ini kita akan diperlihatkan Baby yang telah berubah menjadi kera raksasa, dimana dengan perubahannya ini dia sama sekali tak bisa untuk mengontrol kekuatannya yang begitu besar. Dia pun mengamuk ke sana dan kemari dan menghancurkan apapun yang berada di depannya. Nah, di sini Bulma pun benar-benar merasa bersalah karena telah mengubah Baby menjadi kera raksasa, karena saat ini dia sama sekali tak bisa membedakan mana teman maupun lawannya. Kemudian di sini Baby yang sudah mengganas menjadi kera raksasa muncul di hadapan Pan dan juga Mr. Satan. Pan pun segera membawa Mr. Satan kemudian menembakkan tembakan laser kepada Baby. Namun di sini Baby benar-benar sangat tangguh, bahkan tembakan laser yang Pan tembakkan sama sekali tidak mempan kepadanya. Ketika Pan sudah mulai terpojok bersama Mr. Satan, tiba-tiba di sini Goku pun langsung muncul di tempat tersebut untuk turun tangan menghadapi Baby dan berhasil menyelamatkan Pan dan juga Mr. Satan dari Baby yang mengamuk. Kemudian di sini Goku pun segera menghampiri Pan dan juga Mr. Satan. Kemudian dia pun segera mengatakan kalau saat ini Baby adalah seorang monster yang memiliki kekuatan besar namun tak bisa mengendalikannya. Walaupun di sini Baby sangat kuat, tapi kalau dia tak bisa untuk mengendalikan kekuatannya, itu akan sangat sia-sia. Kemudian di sini Goku pun berniat untuk membawa Baby ke planet yang lain menggunakan jurus Kanido agar dia bisa leluasa untuk membunuhnya. Nah, di sini Goku pun terbesit sebuah pemikiran kalau dia akan membawa Baby ke planet Kaioshin. Seketika hal itu membuat kakek tua menjadi sangat terkejut karena Goku mau berbuat seenaknya saja dan mengorbankan orang lain. Kemudian tanpa ragu di sini Goku pun segera memulai aksinya. Namun tiba-tiba setelah dihempaskan dengan menggunakan tembakan laser, di sini Goku pun menyadari kalau Baby sama sekali tidak kehilangan kesadarannya, di mana dia hanya berpura-pura saja untuk menghancurkan apapun yang berada di depannya dan mengetes seberapa kuatlah kekuatan dari kera raksasa ini. Kemudian di sini Goku yang mendengar hal itu membuatnya menjadi sangat bersemangat untuk melancarkan serangan berikutnya. Kemudian Goku pun segera meluncur ke arah Baby. Namun kali ini kekuatan Baby yang telah berubah menjadi kera raksasa begitu kuat hingga membuat kekuatan Super Saiyan 4 milik Goku menjadi kewalahan. Kemudian di sini kakek tua menyadari kalau Goku masih unggul dalam kecepatannya, namun Baby lebih unggul pada kekuatannya yang begitu kuat karena memiliki tubuh raksasa, dan itu pun dibuktikan ketika di sini Goku mampu menghindari semua serangan dari Baby. Namun ketika dia sudah tertangkap oleh Baby, dia tak bisa berbuat apa-apa. Tapi beruntungnya dengan kekuatan Super Saiyan 4 ini, Goku mampu sedikit mengimbangi kekuatan milik Baby. まま握りつぶしてまだだな。この程度のため。
Nah, di sini dari serangan Baby yang begitu brutal membuat ledakan yang begitu besar dan membahayakan para penduduk yang masih berada di tempat itu. Goku yang melihat tindakan dari Baby membuatnya menjadi sangat geram dan tidak akan membiarkan Baby berulah seenaknya. Ia pun segera menghampiri Baby untuk memintanya menghentikan semua ini. Namun di sini Baby malah menembakkan tembakan laser ke arah keluarganya. Beruntungnya di sini Goku pun berhasil menyelamatkan Videl dan juga Cici dari serangan laser yang ditembakkan oleh Baby. Kali ini Goku benar-benar sangat marah kepada Baby dan dia akan menunjukkan kekuatan Super Saiyan 4 kepada Baby dan takkan membiarkannya berbuat seenaknya lagi. Nah, di sini Baby pun menguji keberhasilan dari Goku dalam menyelamatkan keluarganya. Namun di sini tiba-tiba Baby menembakkan sebuah galigan ke arah bumi untuk menghancurkannya. Di sini Goku pun mencoba untuk mencegah serangan dari Baby menggunakan Kamehameha, namun sepertinya dia sudah terlambat. Namun ternyata di sini Baby tidak benar-benar menghancurkan bumi, melainkan dia hanya membuat Goku panik saja. Nah, di sini Goku yang tidak terima karena dirinya telah ditipu, dia pun segera menciptakan sebuah super Kamehameha dengan kekuatan 10 kali lipat. Kemudian dia pun segera menembakkan tembakan Kamehameha itu yang langsung mengenai Baby dengan begitu telak. Nah, di sini Goku pun meminta maaf kepada Vegeta karena dia telah menghancurkan tubuhnya dengan menggunakan jurus Kamehameha super dahsyat tersebut. Namun di sini jurus Kamehameha 10 kali lipat milik Goku sama sekali tak berhasil untuk membunuh Baby. Nah, di sini Baby pun merasa sangat senang karena serangan yang Goku lancarkan sama sekali tak berefek kepadanya. Kemudian di sini kakek tua pun menyadari sesuatu yang aneh pada tubuh Baby, yaitu efek Kamehameha milik Goku sudah mulai terlihat. Namun Baby yang masih belum menyadari hal itu, dia pun segera menciptakan sebuah Galikau dan segera menembakkannya. Goku pun tak bisa untuk menghindari tembakan Galikau itu karena takut mengenai bumi. Nah, di sini setelah menerima serangan super Galikan milik Baby membuat Goku menjadi tepar. Namun di sini Baby pun kembali menciptakan sebuah Galikau lagi untuk benar-benar menghabisi Goku. Hal itu pun langsung membuat kakek tua menjadi sangat panik karena serangannya akan Baby lancarkan kali ini bukan hanya menghabisi Goku, namun akan menghancurkan planet Sufuru.
Dan alur cerita Dragon Ball GT part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball GT part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball GT kali ini kita akan diperlihatkan Baby yang menciptakan sebuah power ball untuk menghabisi Goku, karena saat ini dia sudah sangat terobsesi untuk mengalahkan Goku dengan kekuatannya ini, walaupun harus menghancurkan planet Sufuru. Dan di sini di saat Goku sedang tak sadarkan diri, nasib semua orang benar-benar dalam bahaya. Di saat Baby akan menembakkan tembakan lasernya, tiba-tiba ya, di sini tubuh Baby pun terjatuh akibat dia menerima efek dari Kamehameha milik Goku sebelumnya. Nah, di sini Baby yang baru menyadari hal tersebut, dia pun benar-benar sangat kesal karena dia bisa sampai sebodoh ini. Kemudian di sini Goku pun juga menyadari kalau jurus Kamehameha 10 kali lipatnya memang berdampak kepada Baby walaupun pending alias lemot. Nah, di sini Goku pun mengejek Baby kalau tubuhnya tidak sekeras yang ia kira. Hal itu pun langsung membuat Baby menjadi sangat kesal karena telah diremehkan oleh Goku, dan Goku pun segera memanfaatkan situasi saat ini. Dia pun meyakini kalau Baby sudah tak bisa lagi untuk bertarung lebih lama lagi. Tak disangka di sini mereka berdua sama-sama tumbang karena Goku juga telah kehabisan banyak energi akibat pertarungan sebelumnya. Melihat kesempatan ini, kakek tua pun tidak akan menyia-nyiakannya. Dia pun meminta kepada Kaioshin untuk segera mengembalikan kekuatan dari Gohan dan juga yang lainnya. Di sini kakek tua juga memberitahu Kaioshin kalau cara untuk mengembalikan Gohan dan juga yang lainnya menjadi normal adalah dengan menggunakan air suci ultra. Nah, di sini air suci ultra adalah air yang bisa untuk menetralkan berbagai macam racun dan juga kejahatan pada makhluk hidup. Nah, di sini air suci ultra sendiri berada di istana kami. Kemudian kakek tua yang tidak menginginkan semua ini menjadi lebih buruk segera meminta kepada Kaioshin untuk segera pergi mengambilnya. Nah, di sini Kaioshin pun segera pergi untuk menuju ke istana langit. Namun tiba-tiba kemudian di sini ternyata Kaioshin tidak mengetahui letak dari air ultra suci berada. Hal itu pun langsung membuat kakek tua menjadi sangat kesal dan marah-marah kepada Kaioshin. Kemudian kakek tua segera memberitahu lokasi dari air ultra itu berada, yang ternyata berada di dalam tahta istana langit dan berada di dalam sebuah kendi. Kemudian di sini Kaioshin pun segera pergi menuju ke istana langit. Di saat Kaioshin sedang pergi ke istana langit untuk mencari air ultra suci, kita akan diperlihatkan Goku dan juga Baby yang masih terkapar. Pertarungan panjang yang mereka lakukan benar-benar sangat melelahkan hingga membuat mereka berdua kehabisan energi dan harus kembali mengisi kekuatan mereka dengan cara bubuk siang. Di sisi lain, akhirnya Kaioshin telah sampai ke istana kami dan dia pun harus bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk bisa mendapatkan air ultra suci tersebut, karena dia tidak boleh sampai ketahuan oleh Popo dan juga Dende yang masih dalam pengaruh Baby. Sesampainya di ruangan tahta, di sini Kaioshin menemukan banyak sekali kendi-kendi yang berisi air. Nah, di sini Kaioshin pun dibuat sangat bingung karena dia harus mencari air ultra suci di antara kendi-kendi yang berisi air biasa ini. Di saat Kaioshin sedang mencari keberadaan dari air ultra suci, tiba-tiba di sini Dende dan juga Popo malah menyergap Kaioshin hingga membuat mereka harus kejar-kejaran. Walaupun di sini derajat dari Kaioshin berada di atas dari mereka berdua, tetap saja dia sudah kehilangan harga diri di hadapan Dende dan juga Popo yang telah dikendalikan oleh Baby.
Di saat Kaioshin terpojok di sini, dia pun akhirnya menemukan air ultra suci, di mana dia segera melemparkan air ultra suci itu kepada Mr. Popo hingga membuatnya langsung uring-uringan seperti cacing kepanasan. Nah, di sini Kaioshin pun juga segera menyiramkan air ultra suci itu kepada Dende hingga membuat mereka berdua kembali normal. Pengaruh negatif dari Baby akhirnya telah menghilang berkat air ultra suci, dan di sini Dende dan juga Popo sama sekali tidak mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian di sini Kaioshin segera pergi ke tempat dari Terang, kemudian segera memberinya air ultra suci hingga membuat Terang kembali seperti sedia kala. Kemudian Kaioshin pun meminta kepada Terang untuk segera menghabisi Baby yang saat ini sedang tak sadarkan diri. Namun sepertinya di sini rencana yang telah dibuat oleh Kaioshin akan kandas dan juga tidak akan berjalan mulus. Nah, di sini musuh sebenarnya adalah Bulma, di mana dia selalu saja memiliki alat-alat yang membuat Baby tak bisa dikalahkan oleh Goku. Baby. Dan terbukti dengan menggunakan alat yang dimiliki oleh Bulma, Baby berhasil mendapatkan kekuatannya seperti sebelumnya. Kemudian setelah Baby mendapatkan kekuatannya seperti sedia kala, dia pun segera mengadan dengan sekuat tenaga hingga bisa dirasakan oleh Terang yang sedang menuju ke tempat itu. Secara bersamaan di sini terlihat kalau Goku sudah bangkit terlebih dahulu sambil menunggu Baby yang baru saja bangkit. Kemudian Goku pun menegaskan kalau dia bisa bangkit kembali walaupun tidak bisa mendapatkan kekuatan sama seperti Baby. Dia bisa mendapatkan kekuatannya kembali dengan cara tidur. Kemudian di sini kakek tua pun menyadari sesuatu kalau Goku hanyalah menipu Baby, karena sebenarnya Goku masih belum mendapatkan kekuatannya seperti sedia kala, dan dia melakukan hal tersebut untuk bisa menipu Baby dan juga mengulur waktu. Nah, di sini kemungkinan besar Goku hanya bisa menembakkan satu kali Kamehameha saja, itu pun tidak dalam kekuatan penuh. Kemudian di sini Baby pun segera menyerang Goku, namun tiba-tiba kemudian di sini Goku pun segera mengajak Baby kalau serangannya ia lancarkan masih seperti anak-anak. Kemudian di sini nampak kalau Goku pun sudah mulai melemah seperti yang kakek tua katakan sebelumnya, kalau Goku sudah benar-benar kehabisan seluruh energinya dan tubuhnya sudah mulai terasa sakit. Kemudian di sini Baby pun segera menyerang Goku dengan menggunakan sebuah angin besar hingga membuat Goku terpental. Di saat Baby setelah mendapatkan kekuatannya seperti sebelumnya, Goku malah tak memiliki energi sama sekali untuk bisa mengalahkan Baby. Dan alur cerita Dragon Ball GT part kali ini pun bersambung di sini, akan dengan menggunakan kekuatan penuhnya akan mampu untuk bisa melenyapkan Goku. Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.